Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Adakah saat ini di dalam hidup saudara ada masalah, persoalan, tantangan, problem atau apapun yang sedang saudara hadapi dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan? Saudara membutuhkan campur tangan Tuhan. Dengar saudara, Allah itu adalah Allah yang rindu menolong kita umat-umatnya. Dia Bapa yang baik. Dia rindu menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Saat saudara sakit, Allah rindu menyembuhkan. Saat saudara beban berat, Allah rindu mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Saat saudara bermasalah, Allah rindu menyelesaikan masalah persoalan dalam hidup saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan, bisnis, ekonomi saudara. Allah rindu menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita saudara. Kita yang seringkali tidak begitu percaya bahwa Allah akan menolong kita. Kita yang tidak begitu percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Itu yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saya percaya semuanya kita rindu saudara. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita imani firman Tuhan. Kita pegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk kita berjalan menjalani kehidupan kita. Dan kita raih janji-janji Tuhan tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmurnya ini, pemazmur menegaskan bahwa saat dia mencari-cari pertolongan di dalam kehidupannya, saat dia mengalami kondisi di mana dia butuh pertolongan, kemudian dia mencari-cari dari manakah dia bisa mendapat pertolongan, maka akhirnya dia menyaksikan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga saat ini sedang mencari-cari pertolongan. Dari manakah saudara bisa mendapatkan, mengalami pertolongan? Mungkin saudara berharap orang-orang yang dekat dengan saudara mempedulikan saudara, menolong saudara. Tapi faktanya seringkali orang-orang yang terdekat sekalipun mengabaikan. Bahkan mereka mungkin rindu untuk menolong, tetapi mereka juga tidak mampu karena mereka pun sedang ada dalam masalah. Karena beban mereka pun berat, persoalan mereka pun banyak. Ataupun orang-orang yang terdekat saudara, sebenarnya mereka rindu menolong dan mereka juga mampu menolong, tetapi mereka tidak paham dan tidak mengerti dalam hal apa mereka menolong saudara. Ataupun malah ada orang-orang yang terdekat saudara yang tidak terlalu peduli, sekalipun mereka yang begitu dekat dengan saudara, tapi mereka tidak terlalu peduli untuk menolong saudara. Seringkali saudara, kalau kita mengharapkan pertolongan manusia, kita kecewa. Saya seringkali mengalami dalam kehidupan, bahkan saya tidak berharap untuk ditolong oleh orang lain, karena saya mengandalkan Tuhan, karena saya percaya Tuhanlah yang akan menjadi pertolonganku. Tetapi yang saya alami adalah orang-orang seringkali dengan sendirinya berjanji. Dia melihat keadaan, dia melihat situasi. Akhirnya mereka berjanji. Mereka berkata, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Dan seringkali juga saudara, manusia mengingkari janji. Tapi saya tidak kecewa saudara. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa itulah manusia. Saya juga tidak minta mereka berjanji, saya juga tidak minta mereka menolong, karena Tuhanlah pertolonganku. Tapi fakta itu menunjukkan saudara, bahwa kita tidak bisa mengharapkan manusia. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan manusia. Bahkan orang-orang yang pernah saudara tolong, ketika saudara membutuhkan pertolongan, jangan harapkan mereka bisa menolong saudara. Saudara akan kecewa. Jangan harapkan mereka membalas budi kepada saudara. Saudara akan kecewa. Orang-orang yang seharusnya begitu memperhatikan saudara, jangan harapkan saudara, karena saudara akan kecewa. Kalau memang mereka menolong, ya puji Tuhan. Ketika saudara membutuhkan pertolongan dan ternyata mereka menolong dan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, puji Tuhan atas semuanya itu. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Tapi jangan pernah harapkan pertolongan dari manusia, karena saudara akan kecewa. Orang yang sudah berjanji saja, tidak sedikit yang akhirnya mengingkari. Padahal mereka yang berjanji, tidak ada orang yang meminta mereka untuk berjanji. Dengar saudara, carilah pertolongan daripada Tuhan. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Sama seperti pemazmur, dia berkata di ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dia sempat mengharapkan pertolongan-pertolongan, dari mana dia bisa dapatkan. Dia sempat mencari-cari pertolongan. Tapi ternyata akhirnya dia mengakui bahwa ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pertolongan saudara ialah dari Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mencari-cari pertolongan dari orang lain, segera alihkan pandangan saudara, alihkan mata saudara kepada Tuhan. Karena saudara akan kecewa kalau saudara mengalihkan pandangan saudara kepada manusia. Alihkan pandangan saudara kepada Tuhan, karena Dialah pertolongan sesungguhnya. Lalu kemudian kita lihat saudara,
ketika pemazmur ini berkata bahwa ternyata pertolongan yang dia dapatkan adalah pertolongan daripada Tuhan, maka dia menegaskan di ayat 2 itu, saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka yang pertama yang dia tegaskan di sana, dia berkata, yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang dia alami, saudara. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian pertolongan daripada Tuhan yang dia tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kalau pertolongan kita datang dari pencipta langit dan bumi, apakah yang mustahil bagi dia, saudara? Kalau pertolongan kita adalah dari pribadi yang membentangkan langit, yang menciptakan bumi tempat kita berpijak, yang menciptakan alam semesta, apakah yang mustahil bagi dia? Tidak ada yang mustahil. Itu artinya, saudara, pemazmur mau menegaskan bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, segala perkara bisa jadi, segala perkara bisa diubah, segala perkara bisa diselesaikan, segala perkara bisa diperbaharui ketika Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan pertolongannya dalam kehidupan pemazmur. Saat ini, saudara, kalau saudara rindu pertolongan, arahkan mata saudara, arahkan pandangan saudara, layangkan mata saudara kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan saudara yang sesungguhnya. Dan kalau Dia yang menjadi pertolongan saudara, Dia berkuasa untuk menolong setiap saudara. Apakah saat ini saudara sedang mengalami perkara yang begitu rumit dalam hidup saudara? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang begitu sulit dalam hidup saudara? Adakah saudara yang sedang mengalami di mana di dalam bisnis usaha saudara, perdagangan saudara, atau apapun yang sedang saudara kerjakan, dan itu sedang mengalami kehancuran yang sepertinya mustahil untuk dipulihkan? Atau adakah saudara yang mengalami sakit penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, masalah keluarga yang mustahil untuk diselesaikan, atau apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini? Dengar, saudara, kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, firman-Nya menegaskan, pemazmur menegaskan bahwa langit dan bumi pun Dia ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah bisnis usaha saudara, masalah ekonomi saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, atau masalah apapun yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Kita akan berdoa bagi saudara yang sakit. Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, sebentar lagi saudara akan melaksanakan kegiatan saudara, melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mungkin hari ini bisnismu sedang mengalami kebangkrutan, sedang mengalami kehancuran, pekerjaanmu jadi tidak jelas dan sebagainya. Dengar, saudara, kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka Allah yang sama yang kita sembah hari ini sanggup memulihkan seluruh kehidupan saudara. Layangkan matamu kepada Tuhan, harapkan pertolongan daripada Tuhan. Jangan layangkan matamu kepada manusia, karena pemazmur berkata bahwa ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, mengharapkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan, pada akhirnya dia berkata ternyata pertolongan dari Tuhan sumbernya. Dan Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup untuk menyatakan pertolongannya. Hari ini Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur ini, ketika dia berkata pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berkata Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Pemazmur menegaskan bahwa saat dia mengalami bahwa pertolongan dalam hidupnya ialah dari Tuhan, dan kemudian dia menjelaskan bahwa dia takkan membiarkan kakimu goyah, artinya Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Karena itu yang sudah dialami oleh pemazmur, di mana dia mengalami kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam semua tantangan, masalah, persoalan yang dia alami di dalam kehidupannya. Dalam segala situasi yang dia rindu ada pertolongan yang dia dapatkan. Dengar saudara, di dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dan sebagainya, dan kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, seringkali Allah tidak mengerjakannya dengan seketika. Karena Allah ingin kita berproses. Karena Allah rindu hidup kita berproses menjadi lebih baik melalui semua pengalaman hidup yang kita alami di dalam hidup kita. Proses bagi Tuhan jauh lebih penting daripada hasil yang saudara terima. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan daripada mujizat yang saudara alami. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan dari segala keberhasilan, kesuksesan yang saudara alami dalam hidup saudara. Tuhan rindu hidup kita berproses saudara. Dia rindu kita berproses menjadi lebih baik. Dan di dalam prosesnya itulah seringkali begitu banyak orang tidak kuat. Di dalam prosesnya itu seringkali begitu banyak orang yang mundur. Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada saudara hari ini, kalau saudara sadar dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara, saudara melayangkan matamu dan menunjukkan pandanganmu kepada Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Dia akan memberi engkau kekuatan. Kalau saudara sadar Tuhan yang menjadi pertolongan bagi saudara, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, percayalah, Dia memberi saudara kekuatan dalam menjalani situasi hari ini. Sekalipun hari ini penyakitmu belum disembuhkan, tetap layangkan matamu kepada Dia, harapkan pertolongan daripada Dia, karena Dia akan memberi engkau kekuatan untuk menjalani proses ini sampai pada akhirnya tiba waktunya Dia menyatakan mujizatnya. Sekalipun hari ini engkau sudah berjuang, engkau sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi bisnismu, ekonomimu belum dipulihkan. Dengar saudara, tetaplah bertahan, tetaplah berproses sampai tiba waktunya Tuhan. Dan ketahuilah bahwa dalam proses yang saudara jalani, Allah akan memberi saudara kekuatan. Dia Allah yang menguatkan kita. Saudara butuh kekuatan hari ini saudara. Dalam banyak hal, seringkali kita tidak butuh mujizat. Karena saya sudah melihat begitu banyak orang yang mengalami mujizat, tapi hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berproses. Setelah mereka mengalami mujizat, akhirnya mujizat itu membawa mereka kepada kehancuran. Kenapa? Karena mereka tidak berproses untuk semakin matang, semakin dewasa dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, seringkali yang kita butuhkan bukan mujizat, tapi kekuatan untuk menjalani satu proses. Karena mujizat pada waktunya akan terjadi, pemulihan pada waktunya akan terjadi, jawaban doa pada waktunya kita akan terima. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita kuat menjalani prosesnya atau tidak? Apakah kita sanggup menjalani prosesnya atau tidak? Dan firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan dalam menjalani proses yang hari ini harus kita jalani. Itu yang kedua saudara, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia memberi kekuatan kita dalam menjalani prosesnya. Kemudian yang terakhir, masih ayat 12 saudara, Tuhan ialah pertolongan. Lalu kemudian pemazmur ini menegaskan bahwa Dia berkuasa karena Dia menciptakan langit dan bumi. Kedua, dia menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan. Lalu yang ketiga, dia menegaskan penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Dia siap sedia, Dia setia, Dia siaga saudara. Jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia tidak akan terlelap. Matanya selalu tertuju kepada saudara. Matanya selalu mengawasi saudara. Dia melihat segala sesuatu. Dia tidak terlelap saudara. Dia memperhatikan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Dan Dia tahu segala sesuatu di dalam kehidupan saudara.
Karena Dia Allah yang terus memperhatikan saudara. Dia tidak terlelap. Penjagamu tidak terlelap. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Setiap kita tentu saja membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini pun saudara begitu membutuhkan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara butuh pertolongan daripada Tuhan, maka layangkan mata saudara, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Jangan arahkan pandangan saudara kepada manusia, karena saudara akan kecewa. Kalau saudara arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, maka yang pertama, Allah akan menolong saudara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Kedua, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara untuk menjalani prosesnya. Dan yang ketiga, Dia akan setia dan mengawasi saudara menghadapi semuanya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita saling menopang dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa.
Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter,
bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan, dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan.
Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu.
tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut.